Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Selamat sore, selamat datang kembali dalam Youthful Faithfulness pada sore hari ini, tanggal 23 Juli 2022. Aku, Peter Owen, hari ini tidak sendirian teman-teman, tapi aku bersama dengan temanku yang sangat luar biasa. Kita panggilkan langsung. Shalom, Abed. Halo, shalom, selamat sore. Selamat berjumpa kembali. Jangan bosan dengan saya. Ya, apa kabar semua? Sehat-sehat ya kan? Nanti teman-teman yang menyaksikan rekaman ini, semoga kalian tetap sehat, sukacita selalu, tetap diberkati Tuhan, tetap on fire tentunya ya kan? Apapun kondisi, situasi tidak menghalangi kita untuk tetap menyembah Tuhan, ya. Untuk tetap ingat bahwa God is good. God is in control, ya. Pergumulan apapun nggak menyurutkan kita. Dan yang penting kita tetap happy. Itu saja. Dan aku mau menyapa nih, ada pembicara kita, Kak Krisna Septiandi. Selamat sore, Kak Krisna. Halo, shalom. Apa kabar, Kak? Luar biasa, baik. Luar biasa, puji Tuhan. Thank you, Kak Krisna sudah join hari ini. Mohon maaf, selama beberapa pekan aku pribadi mengganggu dengan berkoordinasi untuk hari ini. Thank you for your joining us. I hope you enjoy in this moment, ya, in this worship, in this time, ya. I'm sorry because nobody else banyak orang yang join pada hari ini gitu loh ya. Tapi mohon maaf teman-teman, kita bukan berada di Cool English ya. Bukan berada di Cool Mandarin Service juga bukan. Ya. Kita tetap ada di Cool Indonesia ya kan. Silakan, Wan. Oke, terima kasih buat kata sambutannya Abed, luar biasa pidatonya panjang lebar. Haleluya, haleluya. Oke, aku lagi mau menyapa shalom buat Kak Kresna. Thank you Kak atas kehadirannya dan kiranya pembekalan hari ini, kiranya sharing hari ini dapat memberkati buat setiap kami semua ya. Amin. Oke, ya teman-teman, kita mau sama-sama berdoa bareng sebelum memulai cool ini. Seperti biasa, kita akan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan ya sebelum mulai. Yuk, kita berdoa. Uralabashi karalabataka ya ralabashanda karalabataka ralabalaba. Urabataka ya rabashaki ralabalaba. Urabataka ya rabashanda karabataka ralabalaba. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami ada di pertengahan menuju akhir daripada bulan Juli ini Bapak. Bapak, kami bersyukur Tuhan bersegala kebaikan-Mu. Terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Kau boleh berikan dalam kehidupan kami Bapak. Berkati Bapak, pul kami ini yang akan berjalan dengan seperti biasa dengan baik Bapak. Kami memberkati buat hambanya, buat Kak Kresna yang akan menjadi narasumber pada sore hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, juga buat Abe Tuhan yang akan jadi moderatornya dan hamba-Mu si host. Berkati setiap kami Tuhan, juga berkati teman-teman kami yang akan hadir, biar mereka boleh merasakan rawatan-Mu, boleh merasakan kebaikan-Mu, boleh merasakan cinta kasih-Mu, boleh merasakan perjumpaan dengan Engkau pribadi, lepas pribadi ya Bapak. Terima kasih Bapak kami dan seperti biasa Bapak, kami menyerahkan cool ini ke dalam tangan-Mu, Youthful Faithfulness pada tanggal 23 Juli 2022 ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama yang hidup Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap memulai cool hari ini dengan penuh semangat dan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Dia Tuhan kita yang baik. Sepakat lambaikan tanganmu Bapak Ibu saudaraku. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Come on, say Jesus. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good.
Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Oh, Yesus sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Kau berikan hidup kekal. Kau berikan hidup kekal, dan terang di jalanku. Kau berikan Roh Kudus-Mu, dan rahmat-Mu setiap hari. Yesus sungguh baik. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang merasakan kebaikan Tuhan. Come on. Jangan ketakutan dalam hadirat-Mu. Oh, oh, Yesus sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Kau kuatkan hatiku. Beri damai di jiwaku, sebab kau sumber hidupku. Penuhi kebutuhanku. Oh, Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Ayo lambaikan tanganmu Bapak Ibu saudara-saudaraku. Dan dalam hadirat-Mu. Oh, Yesus sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hati. Aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur dengan segenap. Siapa yang mau bersyukur angkat tanganmu. Come on. Aku mau bersyukur. Aku mau. Ya Tuhan, aku mau. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Haleluya, kami mau bersyukur. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan kita Allah yang baik. Amin. Kita mau tetap bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan sampai hari ini. Amin, teman-teman. Ya, yang semangat dong, boleh katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, teman-teman, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Yuk. Silakan dulu. Ruben, silakan Ruben lagunya. Oke, teman-teman, sambil menunggu Ruben, aku mau menyapa lagi nih, Shalom buat Kak Kresna. Selamat datang, Kak. Shalom. Halo. Shalom. Gimana kabarnya, Kak? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Wow. Shalom. Shalom. Shalom juga buat Sis Agatha yang baru hadir. Sorry ya nggak apa-apa, Ban. Selamat melayani Dr. Chris. Terima kasih. Ya, gimana Kak? Kak Kresna, gimana kabar Kakak sama di rumah, Kak? Kalau hari weekend itu hari istirahat ya, tapi ya tetap aja ya nggak bisa full gitu ya, karena namanya juga masih sekolah spesialis gitu loh. Jadinya tetap aja weekend meskipun istirahat juga dipakai untuk belajar dan juga ngerjain tugas gitu ya. Ya sama kayak anak-anak kuliah biasanya gitu. Puji Tuhan, mantap.
Lalu apa namanya, kira-kira kalau di pandemi ini kira-kira ada halangan nggak sih Kak? Karena untuk mau tetap semangat bangkitnya membangkitkan gairah semangatnya Kak Kresna gitu loh. Puji Tuhan ya tetap semangat aja sih ya. Mungkin awal-awal pandemi itu yang kayaknya down gitu kan. Cuma ya tetap Tuhan bantu gitu ya, tetap Tuhan kuatkan itu melalui orang-orang sekitar gitu. Sekarang sih kayaknya udah kembali lagi kayak normal ya kayaknya ya. Ya meskipun kayaknya perubahan tuh banyak terjadi gitu ya, tapi ya tetap percayalah Tuhan terus ada gitu. Jadi kita mau sharing nanti kan ya di pertemuan ini gitu. Apa sih pentingnya komunitas? Nah, itu kita akan bahas di situ ya. Oke, wow, mantap. Wow, luar biasa. Kita udah nggak sabar nih teman-teman, kita mau mendengarkan narasumber kita pada hari ini, Kak Kresna juga ditemani oleh moderator yang sangat luar biasa ya. Yuk teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan sharing pada hari ini, yuk kita siapkan hati kita untuk sama-sama sembah Tuhan. Yuk, silakan Bro Ben bertanya. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku.
Mari kita 1-2 menit teman-teman kita menyembah dalam roh dan kebenarannya teman-teman. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Untuk sebuah momen yang indah bagi kami. Jikalau kami sore ini Bapak boleh bersama-sama duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu ya Aba. Untuk kembali disempurnakan lagi. Untuk kembali dilengkapi lagi Tuhan. Mengenai pemahaman kami. Di-refresh Tuhan. Diperbaharui Tuhan. Oh Rabasyana Rarabayararabararaba. Berkati kami Tuhan. Kuasai pikiran hati kami. Berikan kami roh-Mu Tuhan untuk tetap tinggal diam Tuhan, menikmati, menyaksikan Tuhan pembahasan kami pada hari ini. Dan berkati juga hamba-Mu Tuhan, Kak Kresna, yang akan menyampaikan sharing ini Tuhan. Dan hamba-Mu Tuhan, aku yang akan menjadi moderatornya, Engkau memberkati kami Tuhan. Supaya ibadah kami hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom teman-teman, masih pada semangat, amin. Ya, shalom on fire, luar biasa. Puji nama Tuhan, ya. Ada off cam semua, nggak asik. Open cam dulu teman-teman yuk. Ada Kodwi yang pakai baju merah, selalu menyala. Shalom Kodwi. Oh, shalom, merdeka. Merdeka. Bentar lagi ya. Bentar lagi, luar biasa. Apa kabar Kodwi? Biasa. Luar biasa. Saking luar biasanya sinyal yang nge-lag teman-teman. Ya, is okay wae. Ya. Saking merdekanya sampai nge-lag. Baiklah. Teman-teman yang lain bisa open cam nggak nih teman-teman nih? Yuk kita open cam dulu. Bentar yuk teman-teman. Kita foto bersama dulu yuk teman-teman. Aduh enggak dulu deh. Sorry. Yo. Dipilih. Tapi mohon maaf kita bukan lagi jualan baju, Pak. Ya. Entar dipilih. Entar 5.000. Ya. Enggak, kita lagi nggak jualan baju. Jadi mohon maaf. Entar tiba-tiba dipilih 2x1. Multifungsi. Nah, itu namanya teknik marketing. Nah, ya. Saya tidak mengajari itu di sini. Ruben bisa open cam, Ruben. Queen open cam, yuk Queen. Ada Meltrin, apa kabar Meltrin? Baik. Puji Tuhan, senang ketemu Meltrin lagi hari ini ya. Ya. Queen, ayo Queen. Temanmu aja udah open cam loh. Yuk, jadi yuk, yang mau yuk ya. Karen, ayo Karen. Posisikan wajah cantik dan ganteng kalian, yuk. One, let's go. Do it. Oke. Siap semuanya, 1, 2. Bentar. Oke. 1, 2, Ruben, bantu foto ya Ruben. 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sudah? Oke, dah. Sip. Oke, teman-teman. Kita tetap open cam yuk, teman-teman. Jangan off cam yuk. Nggak asik loh kalau off cam loh. Ya, masa background-nya yang kelihatan. Kita on cam dulu yuk. Yang excited hari ini boleh tulis di kolom chatnya. Haleluya. Ya. Atau yang pakai bisa fitur emoticon bisa nih. Ada apalah ini ya, kembang api, ada ketawa, apapun lah. Ekspresikan diri kalian hari ini ya. So guys, seperti yang diumumkan sama Owen ya di grup, bahwa kita hari ini kedatangan sahabat kita nih yang kita impor dari rayon sebelah ya. Kita impor dari rayon sebelah untuk menjadi pembicara kita hari ini. Kita perkenalkan dulu yuk pembicaranya yuk. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang jangan ditinggal ya kan. Nah, siapa yang suka ghosting? Tentu nggak ada ya kan. Di sini ada yang ghosting bukan? Nah, kita akan memperkenalkan pembicara kita hari ini, yakni kita karena masih muda kita panggil kakak aja. Kak Kresna Septiandi Runtuh ya, dengan nama lengkapnya Dr. Kresna Septiandi Runtuh M. Biomed.
Beliau saat ini sedang berdomisili di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ada anak Kelapa Gading di sini? Ya, ada anak Kelapa Gading? Nggak ada ya? Luar biasa. Ya, saat ini Kak Kresna sedang menjalani ya program pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran jiwa. Dan beliau saat ini sedang aktif juga di dalam pelayanan di Dewasa Muda, teman-teman. Ya, kalau di CK7 namanya itu PM, tapi di Rayon 1D namanya YPro ya, GBI Tampak Siring ya. Beliau ini orang Tampak Siring loh, teman-teman. Jadi kalau kalian nanti punya saudara, kenal siapapun yang ke Tampak Siring, jangan lupa ingat Kak Kresna. Oke. Selanjutnya beliau menamatkan studinya di Kedokteran Umum Universitas Brawijaya dari tahun 2010 sampai 2016. Beliau menamatkan gelarnya di Magister Ilmu Biomedik Universitas Brawijaya dengan double degree, guys. Double degree, guys. Luar biasa, langka banget ya. Double degree. Di S2-nya ini beliau menyelesaikan di tahun 2014 sampai 2017. Jadi beliau wisuda tahun 2017. Dan saat ini beliau sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran jiwa Universitas Indonesia. Anak UI ternyata ya, Kak Kresna. Dari tahun 2019 sampai sekarang. Kita panggilkan saja yuk narasumber kita. Dipersilakan Kak Kresna Septianti Runtuk, Bapak Dokter. Shalom Pak Dokter, apa kabar? Halo semuanya, senang bisa ketemu teman-teman semua di sini. Tuhan, luar biasa nih, wajahnya pasti sukacita. Nggak sabar nih ya Kak Kresna ya, kita bakalan berdiskusi banyak hari ini nih. Yes. Kira-kira nih, menurut pandangan kita semua nih sebelum Kak Kresna mulai nih ya, teman-teman, saat teman-teman terbesit kata komunitas sih teman-teman, apa sih yang muncul di otak kalian pertama kali? Tulis sih jawabannya di kolom chat ya teman-teman. Apa sih yang kalian pikirin kalau misalnya ada kata komunitas nih? What do you think about community? Ya, apa ya sih yang kalian pikirkan tentang komunitas? Kita cek-cek ini dulu ya. Apa namanya kolom chat? Ayo, apa guys? Oh, belum ada yang jawab guys. Nah, kata Owen suatu perkumpulan nih. Nah, yang lain yuk. Apa nih? Menurut teman-teman, masa Owen doang yang bilang? Oke, tadi Ruben bilang apa? Tempat berdiskusi. Oke. Next, ada lagi nggak nih? Berkumpul dan berdoa. Wah, dahsyat nih. Kodwi nih. Ternyata Kodwi demen berdoa ya, teman-teman ya. Ada lagi nggak nih? Mungkin Karen apa nih Karen nih? Menurut Karen, komunitas itu apa sih Karen? Kalau mau Kan tadi pernik, si Abed ada, kan tadi Abed ada di itu, di mana tuh di acara yang satunya mana tuh, yo? cool. Ya, saya di mana-mana kok. Cool lihat, saya juga ada di mana-mana. Oke. Wah, Karennya menghilang guys. Queen, apa Queen? Menurut Queen, komunitas itu, what do you think about community? Wah, nampaknya sudah pada ini nih ya, udah pada bingung apa udah pada penasaran sama kelanjutannya? Ya, itu bahasa Inggris, Bu. Komunitas, Bu. Indonesianya, Bu. Ya, betul komunitas. Dekat cool. Ya, betul. Tadi Kodwi bilang, cool. Yes. Apalagi? Ada lagi mau jawab? Nah, ada 2 yang masuk ternyata, guys. Kita lihat dulu siapa sih yang memberikan tanggapannya. Kita cek and recheck. Nah, perkumpulan suatu kelompok, kata Queen. Kalau kata Kak Kristi, KTM. Ya, kesatuan hati tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Boleh nih, Kak Kristi nih menemani saya nih berdiskusi nih bersama Kak Kresna nih hari ini nih. Kita panggilkan dulu yuk sohib dekatnya dari Kak Kresna nih. Kak Kristi Widianingsi. Kayak Bro Dwi. Kan Abed kan udah ikut tadi. Nah, komunitas itu kan luas ya, Kak Kristi ya. Iya, bener. Nah, kalau
dibilang komunitas yang suportif itu gimana sih Kak Kresna? Ini nanya ke saya ya. Nggak ngerti, Yoi. nggak ngerti. Coba gimana? Menurut Kak Kresna sendiri, gimana sih komunitas yang suportif itu? Apa sih ciri-cirinya? Karena kita hari ini modelnya talk show nih, Kak Kresna nih. Oh, Jadi modelnya. lebih santai aja, have fun. Oh gitu. Ini aku udah siapin slide nih sebenarnya. Gimana Nggak nih? apa-apa, nanti belakangan untuk selanjutnya. Oke. Jadi kita lihat ya, kalau komunitas yang suportif itu adalah komunitas yang intinya adalah bisa mengembangkan orang-orang yang ada di dalamnya, dan orang-orang di dalamnya itu bisa jadi dirinya sendiri dari versi yang terbaiknya. Gitu. Oke. Menjadi versi yang terbaiknya. Versi terbaiknya seorang Kak Kristi gimana sih? Versi yang terbaik? Nggak tahu juga sih. Versi yang Sulit terbaik ya dijabarkan. yang ada pada aku saat ini, itu yang terbaik. Yang Oke, mungkin yang ada belum padaku. 100%. Oke, itulah yang terbaik. Baiklah. Gitu. Kodwi, aku mau nanya sama Kodwi nih. Gak usah tegang, bro. Santai, bro. Ya, santai. Kodwi, menurut Kodwi sendiri nih, Kodwi. Komunitas suportif itu kan tadi kalau kata Kak Kresna kan menjadi diri sendiri, ya, yang menjadi diri sendiri. Kalau Kodwi sendiri punya pandangan apa sih mengenai komunitas suportif itu? Komunitas suportif itu ya menjadi ini apa? Ya menjadi dia sendiri udah itu. Menjadi ya, diri sendiri. Bagi Ya. Enggak, maksudnya bukan dia menjadi diri sendiri dan berdampak pada ini apa tuh kayak domba-domba gitu, domba lingkungan gitu loh, pada lingkungan nggak hanya jauh-jauh aja, tapi pada lingkungan sekolah apa gitu aja sih. Oke, tambahan nih. Jadi berdampak pada lingkungan sekitar atau bisa dibilang tempat di mana kita tinggali, ya. Duh, mohon maaf. Di sini bau ikan asinnya sedikit kencang ya. Sorry guys ya, sedikit iklan. Ada aroma ikan asin di sini. Oke. Nah, selanjutnya nih, kita tadi kan udah dari Kak Kresna, dari Kak Kristi, Kodwi. Sekarang aku mau tanya nih sama teman kita nih, Owen nih. Wan, open cam dulu ya, Wan. Bentar, Wan. Diskusi bentar, Wan. Ya. Menurut Owen, pertanyaannya masih sama nih. Menjadi komunitas yang suportif itu gimana sih, Wan? Dan bagaimana, dan mengapa, Wan? Oke, menjadi komunitas suportif ya, menurut aku pribadi itu kan pastinya kan yang saling mensupport ya, mensupport satu sama lain dalam keadaan apapun, suka duka, senang susah, sedih, pasti kita lewatin bersama-sama gitu loh, Ben. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, sama-sama ya. Baik, terima kasih. Oke, Bro Wilson mau jawab, Bro Wilson? Boleh, dipersilakan. Iya, sebentar. Udah tahu pertanyaan tentang komunitas yang suportif. Kalau menurut gue sih gini, komunitas yang suportif itu adalah teman-teman itu yang bisa saya mendukung ketika temannya ada acara, misalkan kalau streaming lalu IG live, mereka ikutan join juga, itu pertama. Terus yang kedua, teman-temannya itu bisa saling follow-followan IG. Nah, namanya juga teman komunitas suportif, harus saling follow-followan di sosial media. Mau pertama kali kenal atau enggak sih. Terus yang ketiga itu harus mendukung gitu ya. Apa? Harus mendukung gitu ya. Iya. Kan teman teleponin kan ya. Oke. Belum selesai. Yang ketiga itu teman-temannya itu saling menghargai, misalkan kalau sharing gitu bisa memberikan apresiasi atau apa, whatever lah itu terserah. Nah, terus itu aja sih sebenarnya. Oke, terima kasih Bro Wilson ya. Jadi pada intinya teman-teman, komunitas yang suportif itu komunitas yang mendukung, yang mengarahkan, yang saling mendoakan, mendukung, menghibur, menguatkan.
Betul ya Wan ya. Yang penting sesamanya itu mendapatkan impact yang positif. Betul apa betul? Ayo, ya kan? Nah, itu jadi dasar kita, guys. Jadi pemahaman kita sudah sama ya. Komunitas suportif itu seperti itu. Nah, waktu selanjutnya nih baru kita persilakan kepada narasumber kita, Kak Kresna. Silakan Kak Kresna untuk memulai presentasinya. Oke, makasih ya, Bet. Oh, jawabannya udah keren-keren semua nih. Thank you. Semuanya udah, atau nggak perlu aja nih untuk di-sharingkan PPT-nya. Waduh. Aduh. Ya udah keren-keren semua deh. Ya, aku mau sharing sedikit, nanti kita lebih banyak diskusi aja. Judulnya adalah menjadi komunitas yang suportif. Nih ya, kita diskusi aja ya, biar aku nggak kayak ngomong sama tembok gitu kali ya. Boleh dinyalain tetap kameranya. Nah, kita lihat di sini bahwa kita lihat ada masalah remaja dan anak muda. Mungkin teman-teman lihat gitu ya, waktu di era COVID ini banyak banget gitu kan ini terjadi gitu, depresi gitu ya. Mungkin boleh nggak ada yang ngerti depresi itu apa gitu? Apa ya? Karen, boleh tahu nggak depresi itu apa gitu? Pernah baca nggak depresi itu apa gitu? Halo, Karen? Belum tahu, Kak. Oh, nggak tahu gitu. Oke, Kak. Yang lain ada yang tahu depresi itu apa gitu? Depresi itu kayak ketakutan gitu, ketakutan. Depresi itu masa di mana anak muda itu bisa belum mencapai tidak mencapai keinginan yang sangat tinggi sehingga bisa menimbulkan depresi. Oh gitu. Kalau nggak dapat keinginan tuh depresi ya, kayak sedih gitu kali ya. Iya. Maksudnya. Iya. Terus apalagi tadi ada itu ya, ada Kodwi ya katanya mau bicara ya. Depresi itu kayak apa ya? Kayak ketakutan yang ketakutan yang berlebihan ya. Itu aja sih. Depresi itu lebih ke arah ini rasa sedih yang dalam gitu kan, yang beda sama kesedihan biasa. Kalau kita sedih gitu kan, misalnya teman kita ada yang pindah nih dari Mindfulness terus pindah ke misalnya ke Hong Kong gitu kan, sedih kan, itu normal ya, wajar ya. Tapi kalau depresi itu bisa tuh orang bawaannya sedih, nangis terus 24 jam itu, kecuali tidur aja nggak nangis ya, nggak mungkin juga orang bisa nangis waktu tidur. Nah itu dia itu nangis mulu, sedih mulu gitu kan, sampai 2 minggu nggak mau makan, tidurnya susah atau mungkin udah kepanjangan gitu ya. Terus habis itu pengen bunuh diri, itu kita bilang depresi. Nah, terus yang marak juga ini bullying nih, atau kita bilang dirundung. Nah, ini tuh banyak banget gitu ya, baik yang SMA, sekolah, atau mungkin bullyingnya itu di tempat kerja gitu. Banyak juga itu terjadi gitu kan, bullyingnya dengan cara dikasih kerjaan yang sebenarnya bukan kerjaan dia gitu, cuma karena dia tahu, ini anak ini bisa dibully nih, dikasih aja semua, dikerjain gitu ya. Itu banyak terjadi. Terus masalah terkait aktivitas seksual banyak juga ini ya, meskipun kayaknya seks di luar nikah, terus habis itu penyakit menular seksual, itu juga masalah yang sering dialami itu oleh remaja dan anak muda. Dan juga penggunaan zat ya, zat ini maksudnya apa gitu kan, bukan kerating deng ya, maksudnya penggunaan zat ini lebih ke arah make kayak sabu gitu kan, make kayak cimeng atau apapun gitu kan, zat-zat terlarang lah, istilah kayak narkoba gitu, atau mungkin penggunaan alkohol gitu ya, orang-orang yang suka minum-minum. Nah di sini nih, atau obesitas gitu ya, kegemukan gitu ya, atau mungkin masalah akademik. Nah, ini unik juga nih, masalah akademik nilainya yang turun gitu, atau mungkin peer pressure gitu ya, tekanan dari orang-orang sekitar gitu, geng-geng itu kan banyak ya sekarang ya gitu. Dan juga sosial media nih, ngikutin sosial media gitu ya, TikTok dan lain-lain gitu ya, IG, sosial media yang
negatif ya, banyak juga kan yang negatif sekarang, dan juga on screen violence gitu kan. Orang-orang sekarang gampang mengakses video-video yang sifatnya itu banyak kekerasannya. Nah, dan itu pun ditiru oleh anak remaja dan beberapa anak muda. Nah, ini masalah-masalah yang banyak itu yang akan kita hadapin gitu, dan mungkin dari beberapa teman-teman kita gitu ya dalam sebuah komunitas itu juga akan mengalami hal ini gitu. Nah, dan ini biasanya diem-diem aja gitu. Biasanya anaknya kelihatannya kayak kok diem aja gitu kan, dan jarang kan ada orang yang mau nyeritain hal ini gitu loh kepada orang banyak, dan mungkin hanya beberapa orang aja gitu kan di dalam sebuah komunitas. Nah, kenapa kok penting sih komunitas yang suportif ini? Nah, alasannya gini gitu, karena satu, mungkin teman-teman anak muda atau remaja itu belum terlalu paham gitu, atau kesadarannya belum cukup untuk mengenal kondisi psikologisnya atau mentalnya gitu yang dia alami sendiri gitu. Jadi dia nggak paham bahwa aku ini butuh dibantu gitu. Ya kadang anak muda itu kayak gitu. Jadi istilahnya aku ini nggak paham gitu loh bahwa aku ini aku itu ngalami depresi ya. Gitu. Makanya tadi saya nanya gitu ke teman-teman, tahu nggak depresi itu apa gitu ya. Aku ternyata dibully gitu. Ya banyak orang itu merasa ya mungkin memang aku layak untuk dibully gitu, karena aku nggak layak untuk dicintai, makanya aku layak dibully. Ada yang kayak gitu. Jadi belum paham bahwa sebenarnya bullying itu nggak boleh loh gitu, dan itu nggak baik. Atau juga mungkin stigma yang tinggi dan rasa malu oleh remaja gitu, sehingga orang-orang ini nggak mau pergi ke misalnya ke tempat kayak psikolog, psikiater, ataupun profesional kesehatan jiwa yang lain gitu. Jadi karena stigmanya tinggi dan rasa malu gitu kan, apalagi remaja itu kan fasenya orang cari jati diri gitu ya, atau mungkin dewasa muda ya, mirip-mirip lah. Dan adanya ketakutan gitu, kekhawatiran terhadap profesional, terhadap isu kerahasiaan. Nanti aku cerita ke sana gitu ya, nanti aman nggak ya, nanti aku ceritain deh ceritaku kepada orang tuaku, padahal aku punya masalahnya sama orang tua gitu. Nanti diceritain kembali ke orang tua. Itu yang saya alami waktu saya memeriksa gitu ya, waktu saya nanganin orang-orang mereka, teman-teman anak-anak remaja yang punya masalah dengan orang tuanya. Ketakutannya adalah saya akan ceritakan apa yang dia rasakan terhadap orang tuanya itu ke orang tuanya langsung, kayak ngadu gitu loh. Itu ketakutan mereka, padahal kan nggak seperti itu. Nggak mungkin kan juga saya mengadu antara anaknya sama orang tuanya. Dan juga remaja atau anak muda itu masih sulit kali ya untuk mengakses sendiri layanan profesional. Jadi kayak satu, nggak ada duit mungkin ya, duitnya juga terbatas gitu kan, dan juga dua, mungkin ngurus-ngurus sesuatu itu agak nggak gampang gitu ya. Padahal sekarang mungkin teman-teman tahu nggak, kalau dapat psikologmu mau pergi ke psikolog dengan harga terjangkau, pergi kemana? Tahu nggak teman-teman yang ada di sini? Halo? Kalau orang mau pergi ke psikolog dengan harga yang agak miring gitu ya, bisa pergi kemana? Ada yang tahu atau yang punya pengalaman? Halo, ini kemana semua nih? Ruben deh, Ruben. Kemana Ben? Kalau mau murah gitu kan, misalnya aku mau pergi nih kayak konseling nih gitu kan, butuh konseling nih. Yang mana Ben yang Ruben ketahui yang murah gitu biayanya? Ruben ada nggak sih? Halo. Halo. Ini aku ngomong sendiri kah? Kata Ruben belum tahu saya. Kata Ruben saya belum tahu. Nggak tahu. Belum tahu Kak Kresna. Atau oh iya, aku kasih tahu ya, puskesmas. Udah, itu paling murah deh. Sekarang hampir semua puskesmas itu, ya nggak semua sih, cuma kebanyakan puskesmas sudah punya psikolog gitu. Karena negara kita itu mulai memperhatikan kesehatan mental gitu. Jadi sebelum pergi ke psikiater kan spesialis tuh.
Nah, sudah disediakan juga tuh di puskesmas gitu. Dan harga konsultasinya pun kalau kalian pun di daerah kalian memang memang kalian ada daerah di puskesmas itu biasanya gratis kan itu. Sedangkan kalau misalnya itu paling nggak terlalu mahal gitu kalau kita pergi ke psikolognya yang ada di puskesmas. Jadi sekarang segitunya loh, lebih mudah gitu daripada dulu. Kalau dulu kan orang mau ke akses pelayanan kesehatan jiwa itu kan kayaknya sulit gitu ya, dan harus ngerogoh duit yang lebih banyak. Kalau sekarang sisa pergi ke puskesmas ketemu dokter umum dulu atau psikolog, nanti bisa lebih gampang gitu. Dan nanti kalau dibutuhkan bisa dirujuk ke spesialis kedokteran jiwa kayak gitu. Nah, cuma sekarang kok butuh ya kita komunitas yang suportif ya, karena ini tadi gitu loh. Satu, remaja itu anak-anak muda itu sekarang jarang ada kesadaran sendiri untuk datang ke tempat profesional kesehatan jiwa gitu, dan mereka akan cenderung datang kepada komunitas peer support-nya sendiri gitu. Jadi karena itu peer support group ini penting gitu kan untuk memahami kondisi-kondisi seperti ini gitu kan, dan minimal kalaupun ini bukan gangguan kejiwaan, teman-temannya di komunitas yang suportif ini bisa menemukan anak ini. Jadi kayaknya memang penting banget ya komunitas yang suportif ini. Nah, kita akan bahas berikutnya. Ya, apa sih kata Alkitab tentang komunitas? Aku boleh minta tolong dong dibacain Kejadian 1 ayat 26 salah seorang. Boleh dibacain. Ya. Oke, Kak, Kejadian ya. 1 ayat 26 ya? Silakan. Oke, aku aja. 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, biarlah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke. Terima kasih Ko Dwi. Dan Kejadian 2 ayat 3 boleh? Kejadian 2 ayat 3, lalu Allah memberkati ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Jadi tadi kita udah baca ya dari Kejadian 1 ayat 26 sama Kejadian 2 ayat 3 bahwa memang Tuhan itu menciptakan manusia supaya bisa punya komunian dengan manusia gitu ya. Jadi itu unik gitu loh. Bahkan Tuhan pun suka ketika berkomunitas dengan kita. Gitu. Dan ternyata di Kejadian 2 ayat 3 ada juga Sabat gitu ya. Di Sabat ini adalah momen untuk Tuhan punya waktu juga gitu dari segala pekerjaannya, mengkhususkan satu waktu gitu ya untuk istirahat dan bisa berkomunitas dengan umatnya gitu, dan orang banyak. Kalau kita tarik di dunia modern ya, di zaman now gitu ya 2022 ini, kita bilang bahwa hari Sabat itu ada untuk sebuah komunitas gitu, yaitu sebuah komunitas kita bilang gereja gitu. Itu unik gitu ya. Dari ini kita belajar bahwa di gereja itu siapa sih, kita bisa berkomunitas dengan siapa aja gitu, dengan orang-orang lain gitu ya. Kayak gini pun kita bilang sebuah gereja ya. Kita ada berapa orang nih? Ada 12 orang yang ada di sini, udah kayak murid Yesus ya. Jadi ada 12 orang gitu di sini. Terus habis itu kita bersekutu gitu dengan antar kita gitu kan, dan juga bisa bersekutu juga dengan Tuhan. Nah, kita lihat bahwa ternyata kita memandang bahwa komunitas ini adalah hal yang sangat penting gitu, dan kita harus menjadi bagian di dalamnya. Nah, karena Tuhan sendiri yang menciptakan itu. Nah, di sini kita lihat yang kedua, kita boleh lihat deh di kisahnya Rut dan Naomi gitu ya. Minta tolong satu orang baca Rut 1 ayat 15 sampai 18. Halo.
Rut 1 ayat 5. Sana. Kan biar aku yang baca kayak Ya. Rut 1 ayat di berapa Kak? Rut 1 ayat 15 sampai 18. Berkata Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggikan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Kemana engkau bermalam, jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Dan di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan janganlah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan, aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun akan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa harus berkeras untuk bersama-sama dengan dia, pentillah ia berkata-kata kepadanya. Amin. Gimana? Ada yang punya pendapat kayak gimana sih rasanya ketika ada orang yang ngomong kayak gitu ya, Ruth ke Naomi gitu. Ada yang punya pandangan kayak gimana sih rasanya kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, ya udah aku ikut kamu aja gitu kan, sampai mati juga nggak apa-apa gitu. Gimana? Agak nyesek juga sih Kak sebenarnya. Nyesek, sedih gitu atau senang? Ya maksudnya sedih kayak apa? Kita mau mati kan kayak mau ikut-ikutan kayaknya gitu ya Kak ya. Kayaknya mau ikut-ikutan ya. Iya. Oke, ini tuh ini tuh lebih nunjukkan kepada sebuah kesetiaan gitu ya. Nah, kita butuh nih orang lain untuk lebih dalam terhubung gitu. Karena untuk ngerasakan yang namanya kesetiaan gitu ya, kita sulit untuk setia kalau kita belum nerima bahwa kita pernah nerima kesetiaan itu gitu. Sama kayak kita itu akan sulit mengasihi atau mencintai orang kalau kita nggak pernah dapat yang namanya cinta atau kasih itu gitu. Jadi itu adalah sebuah konsep yang memang terjadi gitu dalam kehidupan kita. Jadi kita akan sulit mengasihi orang kalau kita nggak pernah dapat kasih itu. Makanya kan di Alkitab juga bilang bahwa Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita gitu kan, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Karena itu ternyata cocok juga gitu dengan teori yang ada di dalam kehidupan manusia gitu. Misalnya seorang anak pun dia nggak pernah dapat kasih sayang gitu, dia menjadi seorang pembunuh karena dia nggak pernah yang dapat namanya kasih itu gitu. Jadi dia nggak akan membunuh kalau dia nggak dapat kasih gitu. Jadi sama gitu ya, kita butuh orang lain supaya kita dapat lebih dalam terhubung gitu dengan orang lain. Jadi ketika kita punya komunitas, kita tuh bisa merasakan tuh banyak perasaan atau mungkin banyak pengalaman yang kita dapat ketika kita terhubung sama orang lain gitu. Mungkin gitu ya, si Naomi ini dia mendapat banyak pelajaran sama orang, istilahnya orang asing loh. Ruth itu dulunya, Ruth itu kan mantunya ya, apa istilahnya mantu ya, bukan anak kandungnya gitu. Dia itu adalah mantunya dan dia dapat pengalaman banyak ketika sama mantunya gitu, yang mungkin dia belum pernah dapat tuh yang namanya kesetiaan yang sangat oleh keluarganya gitu. Sama juga nanti di dalam sebuah komunitas ini uniknya adalah kita bisa dapat sesuatu yang baru dari komunitas gitu. Mungkin ada orang yang dapat keluarga gitu ya, yang mungkin keluarganya itu nggak sesuportif itu gitu. Mungkin ada yang orang diizinkan untuk memiliki keluarga yang mungkin nggak terlalu hangat gitu kan, nggak terlalu nggak terlalu suportif, atau mungkin ada teman-teman yang lahir dengan single parent gitu kan, dan parentnya pun kerjanya juga sibuk banget gitu kan, agak sulit ngasih
agak sulit ngasih perhatian, agak sulit ngasih yang namanya kasih sayang gitu ya. Cuma di sini makanya penting lah yang namanya komunitas gitu, karena kita belajar satu sama lain dan kita mendapatkan pembelajaran serta mendapatkan apa yang kita butuhkan gitu. Dan itu yang Alkitab bicarakan gitu kan, dari pentingnya komunitas. Nah, di sini ada yang mau diskusi dulu? Ada ya di belakang aja ya. Nah, oke. Di sini ada ini namanya ini slide-nya nggak banyak kok. Nah, di sini ada yang namanya kebutuhan. Kita kan belajar yang namanya hierarki kebutuhan. Jadi kita lihat bahwa manusia itu ada kebutuhannya loh gitu kan. Dari yang terbawah sampai teratas gitu ya. Ini dimodifikasi dari Maslow gitu ya. Hierarki kebutuhan. Jadi manusia itu punya yang namanya basic needs gitu, kebutuhan dasar manusia gitu. Sebenarnya ini kita bilang all of this is a basic need gitu. Di paling bawah itu yang benar-benar dia dibutuhkan gitu. Misalnya kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu apa sih? Makan gitu ya, minum, terus habis itu rumah gitu ya, sandang pangan papan dan lain-lainnya. Dan juga ada kebutuhan berikutnya adalah safety needs gitu. Safety needs ini adalah ngerasa aman gitu kan, perasaan aman dalam dirinya, dan juga ada yang belonging and love needs ini. Orang butuh yang namanya cinta, kasih sayang, itu memang kebutuhan dasar manusia gitu. Esteem needs itu adalah bagaimana seorang punya kepercayaan citra diri terhadap dirinya gitu kan, bahwa dia itu ngerasa cukup terhadap dirinya. Nah, kita bilang 4 ini itu kebutuhan yang kebutuhan ini sebenarnya adalah normal needs-nya manusia gitu ya. Dan ketika ini kurang terpenuhi, nanti akan kita bilang jadi defisiensi needs. Jadi defisiensi itu jadi dia akan jadinya akan nuntut untuk mencari itu. Itu defisiensi itu adalah kebutuhan yang kurang gitu. Sehingga orang dia akan berusaha dalam hidupnya tuh akan nyari itu terus gitu ya. Misalnya kayak dalam kehidupannya gitu kan, dari kecil itu dia kekurangan tuh yang namanya makanan gitu, sehingga dalam hidupnya itu orientasinya adalah mencari harta sebanyak-banyaknya gitu. Karena dia ngerasa mungkin kebutuhannya dia itu nggak pernah terpenuhi gitu. Mungkin ada orang yang sampai cari cinta terus-menerus gitu kan, sampai dia nggak bisa berpikir logis, rasional gitu kan. Adanya adalah disakin terus gitu kan, karena dia butuh yang namanya cinta terus, bahkan dia rela gitu dirinya tersakitin gitu kan demi yang namanya cinta gitu kan. Dan bahkan dia ngorbanin dirinya banyak gitu kan, bahkan itu juga sesuatu yang nggak baik. Nah, itu kemungkinan terjadi karena dulunya kurang banget gitu loh. Makanya kita bilang ini juga bisa berkembang jadi deficiency needs. Dan di lainnya ini ternyata ada yang keinginan seseorang untuk bertumbuh gitu, cognitive needs gitu kan, bagaimana dia memikir tentang dirinya, aesthetic needs, bagaimana dia melihat keindahan di dalam dirinya dan tempat orang lain gitu kan, dan aktualisasi diri gitu, itu penting gitu, bagaimana seorang bisa ngerasa eksis dalam kehidupannya, bukan eksis yang foto terus masuk di Instagram gitu, citayem gitu, bukan kayak gitu ya, tapi maksudnya self actualization ini lebih ke arah gimana dia bisa mengeluarkan eksistensi dirinya itu menjadi siapa dirinya sendiri di versi terbaiknya. Nah, dan yang terakhir adalah transendensi. Transendensi itu bagaimana hubungannya dia dengan Tuhan gitu. Nah, kita bilang 4 ini itu kebutuhan seorang untuk bertumbuh. Nah, ini memang kayaknya piramida ini kayaknya kalau satu nggak terpenuhi, yang lain nggak terpenuhi. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi ini nggak harus 100% terpenuhi baru bisa membutuhkan yang lain, enggak. Cuma ini bisa terjadi barengan gitu ya. Kebutuhannya manusia bisa seperti ini. Nah, kita butuh nih semua ini. Lebih bagus kalau kita kebutuhan kita tercukupi. Nah, oleh karena ada kebutuhan itu, makanya komunitas itu adalah salah satu tempat yang bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Nah, oleh karena itu penting banget adanya komunitas ya. Nah, sekarang gimana sih kita
jadi orang yang suportif. Nah, namanya komunitas kan kumpulan dari orang ya, kayak gambar background-nya ini kan ada kumpulan orang-orang. Gimana supaya jadi seorang yang suportif? Nah, satu, katakan hal yang baik kepada orang lain gitu ya. Nah, kita mau lihat bahwa yuk kita katakan hal yang baik gitu. Kita mempertahankan hal yang baik, hal yang manis gitu ya kepada orang lain. Bukan berarti bahwa ketika salah kita biarkan dia salah gitu. Bukan, tapi kita lihat yuk apa sih hal yang baik dari orang lain gitu. Misalnya kalau dia salah, tegurlah dia kalau dia salah gitu. Tapi katakan bahwa dia pun dulu pernah punya hal yang baik loh gitu. Jangan dikit-dikit kayak kamu nyakitin aku gitu kan. Kamu itu pembohong ya. Itu kan kita ngatai orang yang nggak baik gitu loh. Nah, yuk kita dalam komunitas yang seperti kita katakan hal yang baik kepada orang lain. Gitu misalnya kita buat dia menjadi nanti meskipun kamu ada masalah gitu ya, percayalah suatu saat masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya gitu. Bahwa mungkin kondisi kayak gini, misalnya dia lagi sedih nih atau ngalami masalah gitu kan, instead kita bilang bahwa kamu itu nggak bersyukur banget sih, menurut itu kan itu bukan hal yang baik yang bisa dikatakan gitu. Misalnya dia lagi ngeluh gitu kan, karena dia lagi ngalami musibah gitu. Mungkin kita bisa mengatakan hal yang baik ya mungkin saat ini lagi nggak kondisinya lagi nggak baik gitu ya. Nanti kita jalanin bersama, yuk itu hal yang baik dikatakan daripada kenapa kamu kurang bersyukur gitu ya. Yuk kita mulai belajar untuk mengatakan hal yang baik kepada orang lain. Tuh. Dan juga ini nggak ngomong tentang toxic positivity ya, yang semua harus positifkan. Enggak, tapi kita ngomong belajar untuk hal yang baik, yang proper gitu kan, yang berkenan gitu kepada orang lain. Yuk belajar itu butuh pembelajaran banget gitu kan dalam kehidupan. Nah, terus mendukung orang lain dari periode kesedihannya. Ini juga menarik nih. Yuk kita belajar jadi teman yang kalau orang sedih itu apa sih yang dibutuhkan sama dia sebenarnya? Boleh ini enggak? Siapa? Meltrin. Apa sih yang dibutuhkan orang kalau lagi sedih itu? Halo ya. Apa yang dibutuhkan orang kalau misalnya dia lagi sedih? Nah, kalau dia lagi sedih itu butuh perhatian. Atau kalau misalnya kamu lagi sedih, kamu pengennya diapain kalau ketika kamu sedih? Orang lain, kamu pengen apa dari orang lain itu? Disemangatin. Apa? Disemangatin. Semangatin gitu. Jadi cara disemangatinya dengan cara apa kalau kamu pengennya? Saling ngobrol, saling bicara. Lebih didengarkan atau lebih berinteraksi atau gimana? Maksudnya? Lebih pengennya kayak gimana? Kamu pengennya kan kamu bicara gitu kan? Bicara yang kayak gimana? Caranya itu ngomongnya ke hati. Bicara baik-baik, ngomong ke hati. Oke, ngomongnya hati ke hati, dapat bicara yang baik, didukung gitu ya. Dan mungkin mau didengerin gitu kan? Dikasih support lah. Dikasih support. Kalau dia nangis habis tisu gitu sih. Orang-orang kan butuh disupport, ya didukung gitu dalam periode kesedihannya gitu ya. Bukan dihakimi gitu kali ya gitu kan. Jadi lebih ke arah kayak mungkin lebih banyak didengerin gitu ya. Lebih banyak dengerin. Terima kasih ya Meltrin, jadi kayak lebih banyak didengerin gitu. Bahkan mungkin nggak perlu langsung berubah jadi euforia gitu ya. Itu yang penting ada aja gitu. Dan yang ketiga, kita belajar untuk mencintai atau menghargai perbedaan. Nah, di sini menghargai perbedaan itu perlu gitu ya. Jadi kayak mungkin dalam sebuah tempat gitu ya, kita itu merasa bahwa itu beda loh antara satu sama orang lain gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu loh, dalam sebuah komunitas kita belajar gitu untuk menghargai perbedaan gitu. Misalnya, loh yang orang ini kok orangnya rame banget gitu ya. Sedangkan yang ini orangnya kok pendiam banget gitu. Aku tipe yang
pendiam, oh nggak bisa tuh aku sama yang rame gitu. Kalau dia ngomongnya semua bisa dia utarakan ya gitu, kayak nyablak gitu ya. Tapi yang dia katakan tuh dia bisa mengutarakan pendapat dengan baik gitu. Kalau aku nggak bisa gitu, yuk kita hargai perbedaan-perbedaan itu, karena itu kita bisa melengkapi gitu. Dan kita juga bisa belajar juga dari dia gitu. Dan yang keempat, jadilah pendengar yang baik gitu. Jadi kita memang diciptakan kan punya 2 telinga dan 1 mulut ya. Jadi kita memang diciptakan untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan ini jadilah orang yang dapat dipercaya. Ini orang yang dapat dipercaya ini mahal dan dicari gitu. Jadi orang yang dapat dipercaya itu adalah ketika kita diceritain itu sesuatu yang dalam gitu ya, atau sesuatu yang sifatnya ini mungkin kalau orang lain yang tahu itu bakalan diejek gitu ya. Misalnya sesuatu yang sifatnya kayak aibnya dia gitu kan. Yuk kita belajar untuk jadi orang yang dipercaya. Tuh. Dan yang ke-6 adalah menghargai orang lain dan batasannya, boundary-nya. Jadi kita tahu bahwa kita kasih juga waktu gitu ya buat orang lain, bahwa ini orang lain itu butuh juga loh gitu kan untuk dia sendiri gitu kan. Bukannya kita kamu kok belum mau cerita, yuk cerita kita tanya terus sampai sampai dia risih. Nggak, kita juga menghargai orang lain gitu kan. Dalam sebuah komunitas itu bahwa ada waktunya dia mungkin akan butuh sendiri, dan ada waktunya dia baru mau cerita. Nah, ini berikan waktu buat orang lain juga sama. Jadi kita kasih dia waktu gitu kan. Kalau emang dia memang agak mundur gitu ya dari kita, kasih dia waktu, belum mau cerita ya nggak apa-apa gitu ya. Kita hargai dia. Dan terus membina relasi yang sifatnya resiprokal gitu, adanya timbal balik. Yuk kita juga buat dalam sebuah komunitas itu yang sehat itu timbal balik gitu ya. Ada yang ngasih, ada yang nerima, yang ini ngasih, ini nerima gitu. Kita belajar, kita juga kayak gitu. Jangan pengennya nerima mulu gitu kan. Itu kan juga nggak sehat ya, kurang sehat. Ataupun misalnya ngasih dulu gitu kan. Karena nanti kalau ngasih dulu juga capek juga kalian. Yuk kita belajar, kita lihat mana sih dari komunitas ini orang yang sifatnya yang bisa timbal balik. Bukan ngomong tentang untung rugi, tapi ngomong tentang karena manusia itu butuh dicintai dan mencintai gitu. Jadi sama kayak itu hal yang dibutuhkan oleh manusia gitu. Jadi harus seimbang gitu. Dan terlibat dalam komunitas gitu ya. Itu memperluas perspektif tentang yang namanya pertemanan dan kehidupan. Yuk kita perluas komunitas kita gitu ya. Boleh kita punya teman dekat gitu kan, 1 atau 2 orang. Cuma kita ayo kita perluas lagi gitu supaya kita ngelihat, oh ternyata kalau sama orang kayak gini aku juga bisa loh connect gitu. Oh ternyata kalau sama orang ini aku bisa belajar sesuatu yang baru, karena itu nanti dibutuhkan dalam kehidupan kita berikut entah di kerjaan ataupun di pengalaman kehidupan berikutnya. Dan ini membangun kualitas daripada kuantitas. Jadi yuk kita membangun kedekatan yang bermakna gitu kan, yang lebih dalam gitu kan, yang lebih life giving gitu ya istilahnya. Kita membuat kualitasnya itu, pertemanan itu lebih punya makna gitu daripada cuma jumlahnya aja gitu kan. Tuh sama kayak kita punya IG gitu kan, makin banyak follower yang berkualitas itu lebih enak juga gitu ya daripada kuantitas. Cuma agak beda kali ya, kalau IG kan dapat duit, kalau kuantitasnya banyak. Dan yang ke-6 ya let it go when it's time gitu ya. Jadi emang kadang ada waktunya kok teman dalam komunitas itu juga dia pergi gitu. Mungkin karena ya dia ditugaskan pergi ke luar negeri gitu ya, atau pergi ke kota lain gitu ya. Ya, kalau kayak gitu ya emang meskipun itu menyesakkan gitu ya karena ada perpisahan, tapi ya kita belajar memang ada kalanya kok, bahwa kita akan dibawa ke fase-fase kehidupan yang lainnya. Kita akan kenal orang-orang baru gitu ya. Oke, kayaknya cukup deh. Jadi di sini penting banget gitu kan, bahwa komunitas yang suportif itu benar-benar penting gitu. Yuk kita belajar gitu dari komunitas kecil ini menjadi suportif satu sama lainnya, dengan kita sendiri mengimprove diri kita gitu. Yuk dari kita sendiri belajar yuk untuk jadi orang yang suportif seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, saya kembalikan ke MC, Tuhan Yesus berkati.
Oke, thank you so much Kak Kresna atas penyampaian yang begitu luar biasa ya. Luar biasa teman-teman. Apakah di sini pada bingung apa pada ngerti? Ya, semoga kita pada ngerti ya kan. Kalau pada bingung tersaksikan ulang ya rekaman ini. Oke. Dan sekarang nih, tadi kan Kak Kresna udah menyampaikan materi nih. Sekarang aku mau nanya nih. Buat teman kita nih, Wan nih. Wan, kesimpulannya apa sih Wan? Dari panjang kali lebar kali tinggi yang Kak Kresna sampaikan, Wan. Silakan. Oke, tiba-tiba dipanggil ya. Oke, berarti ada beberapa hal sih yang aku catat di sini ya, bahwa bagaimana memang banyak masalah terjadi dalam anak-anak muda yang pastinya gitu kan, tapi bagaimana kita sebagai komunitas anak-anak muda kita butuh diberikan support, butuh diberikan dorongan, diberikan satu satu hal yang baru supaya kita tetap semangat. Bagaimana kita udah dikasih tahu ciri-ciri untuk tetap memiliki kesehatan yang baik dalam suatu komunitas itu sendiri. Gitu sih, Bet. Oke, lumayan ya. Kak Kristi, masih ada nggak nih Kak Kristi nih? Masih ada dong. Baru mau nulis di chat. Gimana, Bet? Oke, soalnya tadi ngeliatnya cuma virtual background doang nih. Kirain udah tring gitu kan. Tadinya mau trik. Tadi mikir ini teman saya ngomong apa ya? Enggak kan ya? Enggak. Masih Tadi ada. kan Wan udah menyampaikan kesimpulannya nih. Sekarang giliran Kak Kristi nih. Apa sih yang Kak Kristi dapatkan dari penyampaian Kak Kresna ini? Jadi sore hari ini, guys, kita sama-sama belajar. Kita ini semua yang ada di KUL komunitas itu background-nya tuh beda-beda. Dari lingkungan, keluarga, pendidikan, semuanya itu beda-beda. Karakter juga pasti beda-beda, sifat juga beda-beda. Nah, karena kita ada di wadah KUL nih, KUL kan Community of Love nih, komunitas anak-anak Tuhan. Nah, kita belajar di sini komitmen untuk saling mendukung satu sama lain. Walaupun kita background beda, semuanya beda, termasuk karakter dan sifat juga beda. Nah, tugas kita masing-masing di sini nih ya saling mendukung itu, guys. Jadi kalau misalnya kalian nih ada misal kayak ya kan teman kita kan baru ada yang meninggal nih mamanya. Nah, kita tugasnya mendukung dia gitu. Makanya kemarin hari Kamis kan kita ngadain video call bareng kan di grup. Nah, itu kalau yang mau join ya join gitu. Akhirnya kita join kan cuma beberapa. Itu tugas kita tuh untuk support, guys, gitu. Nah, untuk yang bullying, untuk apa? Kalian kalau misalnya ada masalah-masalah kayak gitu dulu, kalian bisa sharingin ke Abed boleh, ke Owen boleh, ke aku boleh juga. Kalau misalnya yang cewek nih, kalau merasa nggak aman sama Abed, sama Owen, bisa share ke aku gitu. Nanti aku juga bakalan share ke mereka orang sih. Cuman kalian kan merasa nggak nyaman kan kalau sama aku. Tapi aku jamin 100% aku bisa jaga rahasia kalian gitu. Nanti aku juga bantu untuk sampein ke PRJ, guys gitu. Jadi ya itu tugas kita. Kita nggak bisa sembuh tanpa bantuan orang lain. Kita bisa sembuh dari diri kita sendiri sih, balik lagi. Asal kita dekat sama Tuhan. Tapi kita juga butuh orang lain. Makanya kita butuh support system di wadah KUL ini ya. Kalian kalau yang merasa kesepian, merasa apa, kalian nimbrung aja di grup chat apa gitu, terserah lah pokoknya yang merasa kalian nyaman. Pokoknya kalian tempatin diri kalian itu nyaman di wadah KUL ini, guys gitu. Jadi kalian kalau misalkan udah nyaman, kalian juga punya hati untuk mau terlibat dalam KUL Faithfulness. Nah, kalian bisa sampai ini kalau yang cowok-cowok ke Abed, ke Owen, kalau yang cewek-cewek bisa sampein ke aku. Tapi balik lagi harus komitmen dulu gitu. Kalian mau nggak nih bertumbuh, tertanam di KUL Faithfulness gitu. Karena kan kita yakin nih, kan kita kan generasi Yeremia. Nah, kita harus bermultiplikasi, guys. Kita nggak mungkin nih sampai tahun beberapa lagi tuh segini-segini aja, enggak. Kita kan rindu nih, kan ini bermultiplikasi. Kita generasi Yeremia, kita harus memenangkan jiwa. Karena itu
tadi aku bilang KTM, kesatuan hati. Kita waktu udah ada kesatuan hati, kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama menenangkan jiwa. Gitu guys, udah panjang banget Bu. Panjang ya Bun ya, luar biasa. Intinya bikin nyaman dulu ya, tapi ingat kalau udah nyaman jangan ditinggalin ya, karena kalau ditinggalin sakitnya tuh di sini ya kan. Sakitnya tuh di sini guys. Jadi butuh support system ya, ya betul. Cool, ini kan support system kita semua. Betul kan ya Wan ya? Jangan megang ini mulu Wan. Bingung ntar kita ngeliatnya ya. Gitu, kita kan support system. Betul kan ya? Saling ngedukung, saling ngedoain. Bukan cuma hubungan pacaran doang ya. Cowok butuh cewek, cewek butuh cowok. No, nggak cuma di situ doang, gitu kan? Kalau cuma di situ berarti itu secara lingkup personal. Secara lingkup untuk diri kita gimana sih untuk mengimplementasikan. Istilahnya begitu ya. Untuk lebih lanjutnya saksikan di serial bulan Agustus. Iklan dulu dikit. Ya, saksikan di serial Agustus. Oke, thank you so much. Tadi kita udah denger nih pendapat dari Owen, dari Kak Kristi juga. Nah, sebagai penutup nih, karena sudah jam 5.15 nih, aku mau nanya sama Kak Kresta nih, akhir nih. 2 orang kesimpulan, 1 orang pertanyaan, emang luar biasa. Oke, Kak Kresna, aku mau tanya gini. Kan di Wadah Cool ini kan banyak sekali karakter yang beda-beda tadi yang udah disampaikan sama Kak Kresna kan ya. Pandangannya beda, ya istilahnya otaknya juga beda, ya kan. Pola pikirnya beda. Nah, pertanyaannya tuh gini nih Kak. Gimana sih cara mengantisipasi atau ketika udah terjadi hal ini nih bisa diselesaikan? Nah, hal ini itu apa sih? Konflik. Itu Kak. Oke. Jadi hampir di semua tempat itu pasti kita akan mengalami yang namanya perbedaan gitu. Bahkan dalam yang namanya keluarga pun pasti beda tuh, papa sama mama beda, adik kakak beda gitu. Tapi apa yang mempersatukan sebuah keluarga karena mereka punya yang namanya identitas yang mereka adalah satu keluarga gitu. Dan sama dalam namanya satu komunitas, kita punya satu yang menyatukan kita, yaitu kita punya sama satu visi bahwa kita mau ada di komunitas itu karena kita ngelihat yang namanya Tuhan Yesus gitu kan. Kita ada satu yang sama gitu kan, dan itu identitas yang sama itu adalah penguat dari perbedaan itu. Terus sama kayak keluarga gitu kan, karena misalnya saya karena Septiandi Runtuk gitu kan, keluarga Runtuk family gitu kan. Nah, the identity as a Runtuk family itu yang membuat saya kuat gitu kan di antara perbedaan-perbedaan ya, karena aku bagian part of this family loh gitu. Sehingga apapun perbedaan itu kita hadapi bersama. Kalau ada konflik, kita kembali lagi bahwa I'm the part of the family gitu. Dan pasti aku akan bertugas untuk menjaga keutuhan dari keluarga ini gitu. Sama kalau misalnya teman-teman faithfulness ada yang pasti ada yang persamaannya gitu. Kalau kita lihat perbedaan pasti banyak gitu kan. Pasti banyak perbedaannya gitu kan, orangnya beda, pabriknya beda, latar belakangnya beda. Mungkin ada orang yang dari Jawa Timur gitu ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur aja, Surabaya sama Malang beda banget gitu ya. Kalau di Jakarta aja mungkin daerah Jaksel gitu ya sama Jakbar beda banget gitu, daerah Citayam gitu ya beda banget gitu sama daerah-daerah lain gitu ya. Nah, sama gitu, kita lihat apa yang sama gitu kan dari kita, dan itu jadikan kekuatan gitu yang sama itu. Tetap berfokus kepada apa yang sama gitu. Misalnya ya aku pengen jadi faithfulness gitu di sini. Yuk kita mandang ke satu ya, aku mau belajar untuk faithfulness kepada Tuhan gitu. Jadi ketika kita ngeliat yang sama itu pasti konflik-konflik itu bisa kok kita selesaikan bersama. Gitu. Wow, jadi intinya tuh identitas dari dalam diri kita sendiri itu harus kuat dulu dong ya berarti ya. Betul. Gimana sih kita bisa menyikapi satu persoalan, kita tahu di posisi kita. Oh, kita misalnya sebagai keluarga tadi yang Kak Kresna bilang, kita sebagai keluarga, sebagai anak, bagaimana sih hubungan kepada orang tua gitu kan ya? Gimana sih hubungan kepada misalnya yang punya pembantu gitu kan? Hubungan ke pembantu kita gitu kan? Kalau misalnya dari identitas itu sendiri aja istilahnya dalam tanda kutip ada something wrong, ada yang salah nih, entah itu luka batin, entah itu apapun ya,
Karena jujur nih teman-teman, aku pernah dicurhatin sama orang yang lagi problem tentang keluarga, ya. Bukan di sini loh ya, bukan di sini loh ya, bukan di sini loh ya, bukan di sini, tempat lain gitu kan. Ada yang curhat sama aku begitu, tempat lain, bukan di sini, gitu kan. Dia lagi problem sama keluarga, dia nanya gimana sih. Dan salah satunya aku bisa tangkap tadi dari penjelasan Kak Kresna adalah pentingnya pola komunikasi yang dibangun antara kita sebagai seorang apa istilahnya, sebagai seorang anak ya terhadap keluarga kita, ya orang tua kita gimana. Mungkin kita di lingkungan tetangga, sebagai tetangga kita, ya kiri kanannya gimana sih pola komunikasinya gitu kan. Mungkin diajak kerja bakti kita marah-marah, apaan sih lu, ngajakin mulu, sibuk wah. Nah loh, atau mungkin kita di lingkungan kerja, misalnya bosnya minta, Jono kamu ngerjain ini ya, bikin laporan nih. Jono ya, apa sih lu bos nyuruh gua mulu, ini kasih Joni kan ada. Nah loh, gitu kan. Kalau udah satu sisi udah penolakan. Jadilah enggak ketemu yang namanya apa? Kesamaan itu sendiri yang tadi Kak Kresna bilang gitu ya kan. Jadi intinya identitas dan kesamaan itu perlu guys. Identitas berbicara mengenai posisi kita dimanapun kita berada, entah di rumah, entah di sekolah, entah di lingkungan tempat kita tinggal ataupun di gereja kita. Carilah kesamaan. Apa sih yang bikin kita sama dengan komunitas itu? Misalnya kita nyaman. Apa sih yang bikin kita nyaman? Karena kan ada hal-hal yang bikin kita nyaman ya kan. Betul kan ya Kak Kristi ya? Apa sih yang bikin kita nyaman terhadap satu komunitas itu sendiri gitu kan. Nah coba aku mau dengar deh sebagai penutup dari Kak Kristi ini. Menurut Kak Kristi sendiri, apa sih yang bikin Kak Kristi nyaman terhadap komunitas? Selain gembala ataupun pengurusnya loh ya. Orangnya unik-unik. Orangnya unik-unik. Iya. Terus balik lagi sih sama Kati ya, kalau misalnya kita rindu untuk bertumbuh ya di situ. Okay. Sama apa namanya saling menguatkan sih. Ya. Jadi dari hari ini teman-teman kesimpulannya ada 3. Identitas kita harus benar, harus jelas. Ya, temukan kesamaan kita terhadap satu ruang lingkup di keluarga, di gereja, di apapun gitu kan. Dan miliki kerinduan untuk bertumbuh, berbuah dan terakhir multiplikasi gitu kan ya. Karena spiritual journey kita atau perjalanan rohani kita bisa diukur atau bisa diketahui oleh diri kita sendiri. Nggak bisa orang lain berkata, dia belum tumbuh rohani. Yang tahu cuma diri kita sendiri. Myself know about my spiritual journey. Ya, itu saja mungkin untuk hari ini ya teman-teman. Jadi pada intinya adalah mari kita bersatu padu, mari kita bersama-sama menjaga kerukunan, udah berasa menjaga kesatuannya, persatuan, ya persahabatan, ya menjaga pola komunikasi kita supaya kita di dalam komunitas kita, entah itu di kul, di gereja, entah itu di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, kita jadi anak-anak yang berdampak, ya kan? Kita memiliki impactful life. Apa itu impactful life? Saksikan di kul minggu depan. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak Kak Kresna untuk penyampaian hari ini. Luar biasa kami dicerahkan dan kami kembali diberikan satu insight baru bagaimana setiap orang Kristen bersama-sama harus membangun komunitas yang suportif itu. Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial, butuh orang lain ya. Sosial bukan sosialita loh ya, beda loh ya. Sosial sama sosialita loh. Beda. Kita dibutuhkan diciptakan sebagai makhluk sosial, membutuhkan orang lain untuk menjadi keluarga, untuk dikuatkan, untuk dibentuk, diarahkan, ya, dimentor. Nah, jadilah diri kita yang sekarang ini. Demikianlah dari kami berdua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Aku kembalikan kepada Owen sebagai host kita pada sore hari ini. Teman-teman, makasih udah diundang ke sini
Oh ya mungkin nanti next ke depannya saya mungkin mau minta bantuan boleh ya teman-teman. Boleh. Jadi mungkin ada survei gitu ya, mungkin nggak sekarang, mungkin nanti aku akan share melalui Kristi gitu ya. Aku pengen ada kayak survei gitu ya, kayak bagaimana sih teman-teman yang ada di dalam KUL atau komunitas rohani itu mental health seeking behavior-nya. Aduh apa itu ya bahasa Indonesia. Jadi perilaku mencari kesehatan jiwa gitu ya, misalnya ada masalah gitu pergi kemana gitu kan. Jadi mungkin aku akan minta tolong lewat Kristi ya nanti kalau misalnya aku buat survei gitu. Jadi misalnya teman-teman nanti minta tolong jawab secara pribadi gitu ya. Kalau teman-teman ada masalah, ada pertanyaan-pertanyaan di situ gitu ya, kalian perginya kemana gitu. Nanti surveinya akan aku kumpulin gitu ya. Yang pasti namanya nggak akan ku-sharekan ke orang-orang kok gitu, tenang aja gitu. Aku pengen survei buat teman-teman yang ada di komunitas kayak Komsel atau KUL atau apa gitu, gimana sih ini apa kayak apakah komunitas ini itu memang jadi komunitas utamanya mereka untuk secara emosional itu dia akan nyari komunitas itu gitu. Ya, nanti jawab sejujurnya aja gitu. Ya, terima kasih gitu. Teman-teman. Jangan lupa diisi pesan khusus dari Kak Kresna ya, tidak ada di skrip hari ini. Jangan lupa diisi. Ya, kalau ada pertanyaan terhadap survei bisa menghubungi para pengurus yang ada. Kalau tentang teologi bisa mencari Owen. Ya, kalau tentang pekerjaan ataupun tentang hal lainnya bisa mencari Kak Kristi. Nah, saya ngapain? Saya tengah-tengahnya menjembatani kalian berdua. Ya, dan terakhir ya sebelum kita tutup. Kami mempersilakan Kak Kresna untuk memberikan closing statement untuk hari ini. Kak Kresna, silakan. Kayaknya udah tadi. Jadi ya apa? Ya udah deh. Closing statement-nya adalah, yuk jadikan tempat kita, komunitas kita sekarang itu adalah sebuah rumah yang bisa untuk mengembangkan diri kita menjadi versi terbaik diri kita. Yuk kita belajar juga dibentuk di komunitas ini gitu ya. Yang namanya pembentukan itu pasti ada suka dukanya, tapi yuk kita jalani itu bersama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Yang diberkati lambaikan tangan, berikan tepuk tangannya yuk di rumah kita masing-masing ya. Walaupun di mute kita ucapkan thank you buat Kak Kresna yuk. Ya, thank you so much Kak Kresna atas penyampaiannya hari ini ya. Kami semua keluarga besar Faithfulness baik yang hadir hari ini ataupun yang nanti menyaksikannya via rekaman sangat diberkati sekali. Diberikan insight, diberikan sudut pandang yang baru untuk kita kembali bersama-sama diperlengkapi menjadi keluarga rohani yang suportif, saling ngedukung, saling ngedoakan, saling menguatkan. Demikian dari kami ya, kami pamit undur diri. Saya persilakan kepada host yang bertugas Peter Owen Valentino Chandra untuk melanjutkan ibadah kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. On fire. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati pada hari ini boleh angkat tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami sekali lagi atas nama Youth Faithfulness mengucapkan banyak terima kasih buat Kak Kresna hari ini sedang memberkati setiap kami. Tuhan Yesus memberkati kakak, keluarga berlimpah-limpah. Pelayanan, pekerjaan, kesehatan diberkati Tuhan. Amin. Oke. So, teman-teman, sebelum leave dari Zoom ini, seperti biasa kita akan menyimak pengumuman yang satu seru ini. Check it out. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku
Oke teman-teman, jadi itulah untuk pengumuman sepekan ya. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang masih ingin menabur persembahan untuk kedukaan Ko Santoso, boleh nanti ditransfer ke rekeningnya Youth to Faithfulness ya, supaya kita dapat menghibur, kita dapat menabur kebaikan bagi Ko Santoso yang baru saja dipanggil pulang mamanya kemarin hari Rabu yang lalu, tepatnya ya Bet ya, hari Rabu yang lalu ke surga yang mulia. Dan teman-teman yang masih ingin memberikan ucapan duka cita, memberikan penghiburan, kekuatan buat keluarga yang ditinggalkan, boleh WA PC langsung ke Ko Santoso, nanti nomornya ada di dalam grup kita teman-teman ya. So untuk acara berikutnya aku pesan kepada hambanya Bapak Pendeta Abed Gregorio Vincent. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mohon maaf saya belum jadi pendeta. It's okay. So guys, itulah ibadah kita hari ini. Aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah hadir, yang telah menyaksikan, yang telah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya apa yang disampaikan dapat memberkati, menguatkan, memberikan insight baru, mengoreksi, ya, dan kita semakin dikuatkan dan kembali fokuskan lagi teman-teman untuk menjadi komunitas yang suportif sesuai dengan apa yang tadi Kak Kresna bahas, ya. Terima kasih kembali buat Kak Kresna. Kiranya Tuhan memberkati selalu, sukses buat studinya ya di program kedokteran jiwa ya, spesialis kedokteran jiwa. Ya dimanapun nanti kalau praktek kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya kami dukung dalam doa selalu. Salam buat teman-teman di GBI Tampak Siring Rayon 1D ya. Karena saya juga dulu bekas ibadah di sana. Ikut online sih tepatnya. Dan sebelum kita berpisah teman-teman, kita akan doa syafaat. Mari kita sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, Allah kami yang esa, Allah kami yang begitu baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih-Mu begitu besar bagi kami Bapa. Bapa terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini, kami kembali dikuatkan. Kami kembali diberikan insight yang baru Tuhan. Untuk menjadi seorang komunitas, ya, seorang pribadi yang mendukung, yang memiliki komunitas yang suportif Tuhan. Engkau memberkati kami, mampukan kami ya Abah, untuk bersama-sama berunity, bersama-sama memiliki kerinduan hati, bersama-sama memiliki identitas yang tepat Tuhan. Di dalam kami berkomunitas, bukan untuk kami mencari popularitas diri kami, bukan kami untuk mencari kehormatan diri kami, ataupun untuk kami merugikan orang lain Tuhan. Tetapi kami mau bertumbuh berbuah lebat Tuhan. Dan buahnya dinikmati banyak orang Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, berikan kami roh-Mu, berikan kami hikmat-Mu sendiri Bapa. Untuk kami bersama-sama kembali berunity Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, aku menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Kak Kresna yang telah menyampaikan sharing kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati dia Tuhan. Di balik studinya Tuhan, di spesialis kedokteran jiwa Tuhan, Engkau urapi. Berikan dia kepintaran, berikan dia hikmat-Mu Bapa. Berikan dia roh-Mu ya Tuhan. Supaya dimanapun dia tempatkan, Engkau tempatkan dia Tuhan. Disitulah ia dapat jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Masa depannya, Engkau jamin. Pekerjaannya, pelayanannya, mungkin keluarga besarnya Tuhan. Ataupun keluarga nanti dia Tuhan. Engkau yang menjamin Tuhan. Masa depannya penuh dengan pengharapan. Tidak dengan kesuraman. Firman-Mu berkata Engkau akan membawa naik dan bukan turun. Dan kami nyatakan itu terjadi atas hidup anak-Mu, Kak Kresna Tuhan. Bertambah-tambah hikmat. Bertambah-tambah berkat. Dan berasal daripada-Mu, kami parlasikan kepada anak-Mu, Kak Kresna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersama-sama juga berdoa Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku Tuhan. Kami bersatu hati mendukung pemerintahan yang ada. Baik Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Wakil Presiden kami Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan. Kau urapi kedua hamba-Mu Tuhan.
Berikan ia kepekaan, berikan ia hikmat-Mu Tuhan, untuk bersama-sama bersatu hati, mendukung, bersama-sama bersatu hati juga untuk bersinergi Tuhan, berjalan bersama di masa pemerintahan 2 tahun lagi Tuhan, untuk menghasilkan satu kesejahteraan bagi kami Tuhan. Dan Engkau berkati juga Tuhan para jajaran pemerintahan yang ada, baik menteri, ketua komisi Tuhan, ketua instansi kepolisian TNI Tuhan, Disub, Satpol PP, Satpam, Limas Tuhan, Kau berkati semuanya Tuhan. Kau urapi Tuhan, supaya mereka semua dapat berkoordinasi dengan baik untuk menjalankan satu roda pemerintahan yang baik. Jauhkan dari segala roh-roh yang tidak berkenan ya Tuhan. Roh mungkin yang mau menghancurkan pemerintahan yang ada Tuhan. Kami katakan, kami nyatakan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Karena kami tahu Indonesia berada dalam tangan-Mu. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Abah. Kami bersatu hati Tuhan. Mendukung juga para gubernur yang ada Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa bagi pemimpin rohani kami Tuhan, gembala sidang kami Tuhan. Kau berkati juga gembala cabang kami Tuhan, dimanapun kami berada. Dan kami juga berdoa bagi gembala ranting kami Tuhan, gembala gereja lokal kami Tuhan, dimanapun Tuhan kami Engkau tempatkan Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, jadikanlah mereka teladan Tuhan, jadikanlah mereka satu role model Tuhan, bagi para umat-umat-Mu Tuhan, untuk mencari kebenaran Tuhan, untuk mencari esensi Tuhan, untuk beribadah kembali kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Aku berdoa juga Tuhan, bagi teman-teman kami yang telah join Tuhan, 13 device tadi Tuhan, Kau urapi mereka satu persatu Tuhan. Aku tidak bisa menyebutkan mereka satu persatu, tapi Engkau sendiri Tuhan masuk menelisik Tuhan di dalam hati setiap mereka Tuhan. Mungkin dari kerinduan yang Engkau genapi ya Tuhan. Yang mungkin dari pergumulan yang Engkau berikan kelegaan ya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan yang Engkau wujudkan ya Tuhan. Mungkin ada perbuatan yang mungkin mereka tidak sadar itu dosa. Aku berdoa Tuhan. Kiranya Roh Kudus menelisik, mengorek sampai ke dalam-dalamnya, membereskan ya Abah, supaya kami semua anak-anak-Mu di sini tidak ada luka batin, tidak ada akar pahit, tidak ada dendam, tidak ada depresi, tidak ada rasa bullying, tidak ada rasa apapun yang mau menghancurkan kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya kami adalah anak-Mu ya Bapa, anak-Mu yang mulia, anak-Mu yang berharga di mata-Mu saja Tuhan. Yang menjadi biji mata-Mu, yang menjadi kepunyaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah Tuhan. Pertemukan kami minggu depan Tuhan, untuk membahas serial yang luar biasa kembali. Terima kasih Bapa. Sekarang sebelum berpisah, angkatlah kedua tangan-Mu dan kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang terang. Tuhan akan melindungi engkau dan Tuhan akan memberikan engkau damai sejahtera di dalam kasih Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam penyertaan yang agung, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Mulai hari ini, esok Maranatha, sampai kepada Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. On fire. God bless you all.